Halo, selamat datang di acara 3, yaitu bab penyesuaian pada praktikum dasar-dasar akuntansi. Pada acara kali ini, kita akan mempelajari tentang apa yang dimaksud dengan penyesuaian, tujuan dan manfaat melakukan penyesuaian, saldo-saldo atau akun-akun yang perlu disesuaikan, dan cara menyusun jurnal penyesuaian dalam siklus akuntansi. Ya udah langsung aja kita mulai ya. Tujuan dari pelaksanaan praktikum acara ketiga ini adalah, pertama, praktikan diharapkan dapat memahami proses penyesuaian dalam siklus akuntansi. Yang kedua, praktikan diharapkan dapat menyusun jurnal penyesuaian dalam siklus akuntansi. Jadi seperti biasa, nanti saat praktikum kita akan bersama-sama mempelajari atau latihan tentang menyusun jurnal penyesuaian. Nah, sebelum kita mempelajari tentang cara menyusun jurnal penyesuaian, kita perlu tahu terlebih dahulu latar belakang dari bab ketiga ini atau bab penyesuaian. Jadi apa sih yang dimaksud dengan penyesuaian? Nah, penyesuaian itu adalah kegiatan mencatat data-data transaksi pada akhir tahun atau akhir periode. Sehingga jumlah yang nantinya tertera itu pada tiap rekening akan sesuai dengan kenyataan. Nah, kenapa penyesuaian itu harus dilakukan? Penyesuaian itu dilakukan karena akuntansi ini menganut prinsip accrual basis. Accrual basis itu adalah suatu metode akuntansi di mana penerimaan dan pengeluaran, penerimaan ini pendapatan dan pengeluaran ini beban, diakui atau dicatat ketika transaksi benar-benar terjadi, bukan ketika uang kas untuk transaksi-transaksi tersebut diterima atau dibayarkan. Sehingga pada akhir periode nanti, pendapatan atau penerimaan dan beban atau pengeluaran harus diakui sebesar yang sudah terjadi, walaupun posisi kas sudah diterima atau dikeluarkan. Mungkin di sini kalian nanti masih akan sedikit bingung tentang penyesuaian itu apa sih sebenarnya. Nah, kita akan pelan-pelan sama-sama mempelajari dan melihat contoh penyesuaian itu. Nah, tujuan dilakukannya penyesuaian itu apa sih? Jadi yang pertama itu agar setiap rekening real atau rekening neraca menunjukkan jumlah yang sebenarnya pada akhir periode. Yang kedua, agar setiap rekening nominal atau pendapatan dan biaya atau juga bisa disebut dengan rekening rugi laba itu menunjukkan pendapatan dan biaya yang seharusnya diakui dalam satu periode. Nah, tadi kan sebelumnya kita sudah mengetahui tujuan dari dilakukannya penyesuaian. Sekarang manfaat dari melakukan penyesuaian itu apa sih? Jadi manfaat melakukan penyesuaian itu pertama ada manfaat kepraktisan. Maksudnya itu, jika suatu transaksi terjadinya berkali-kali dalam jumlah yang kecil, maka transaksi-transaksi tersebut dapat dicatatkan sekaligus pada akhir periode akuntansi. Misalnya, pada pemakaian bahan habis pakai. Kemudian, selanjutnya, manfaat alokasi periodik. Maksudnya gimana? Jadi, dalam hal tertentu, transaksi itu baru dapat dilaksanakan pada akhir periode karena jumlahnya tergantung pada pemakaian dalam satu periode. Makanya disebut dengan manfaat alokasi periodik. Kemudian ada manfaat akuntansi menganut asas akrual. Seperti yang sudah kita bahas di awal tadi, bahwa akuntansi menganut asas akrual atau accrual basis itu maksudnya hanya mencatatkan yang benar-benar terjadi pada periode tersebut. Sehingga akan menggambarkan keadaan yang sebenarnya dan oleh karena itu dilakukanlah penyesuaian. Nah, di dalam menyusun laporan keuangan itu ada pos-pos atau akun-akun yang perlu dilakukan penyesuaian. Nah, di antaranya itu ada deferred account atau yang dikenal juga dengan post transitoris atau akun yang ditangguhkan. Kemudian ada accrued account atau accrual account atau pos antisipasi atau dikenal juga dengan akun yang terhutang. Nah, kedua kelompok tersebut sama-sama terdiri dari beban atau expense dan pendapatan atau revenue. Bisa dilihat di sini, itu ada deferred revenue dan deferred expense, serta ada juga accrued revenue dan accrued expense. Nah, mari kita bahas satu persatu ya. Nah, di sini kita bisa lihat ada kelompok post transitoris atau dikenal juga dengan deferred account yang terdiri dari deferred revenues dan deferred expense. Nah, deferred revenues itu apa sih? Jadi, deferred revenues itu adalah akun di mana kas sudah muncul namun kegiatan sebenarnya belum terjadi. Jadi, kita sudah atau sebuah perusahaan itu sudah menerima kas atau sudah menerima uang namun belum melaksanakan kewajibannya. Contohnya pendapatan diterima di muka. Misalnya, kita menyewakan gedung ke penyewa. Nah, gedung itu langsung dibayar untuk 2 tahun oleh si penyewa. Artinya kan kita sudah menerima uang sewa sebesar 2 tahun. Namun karena
laporan keuangan itu untuk satu periode atau 1 tahun, maka yang boleh kita catatkan itu hanya 1 tahun karena periode yang sudah terlewat adalah 1 tahun. Seperti itu. Sementara itu, deferred expense atau biaya itu adalah transaksi terkait kas yang sudah dikeluarkan namun kegiatan belum terjadi. Jadi kita sudah mengeluarkan biaya namun belum digunakan. Misalnya seperti ini. Di balik yang tadi kan kita menyewakan gedung, ini sekarang kita nyewa gedung. Kalau kita nyewa gedung, itu kita bayar di muka untuk 2 tahun ke si pemilik gedung. Nah, berarti kan kita sudah mengeluarkan uang sebesar 2 tahun. Tapi yang harus kita catatkan itu hanya yang sudah terpakai saja. Misalnya kita sudah memakainya selama 1 tahun, berarti yang kita catatkan hanya yang 1 tahun saja. Begitu. Selanjutnya adalah pos antisipasi atau accrued account atau akun yang masih terhutang. Nah, accrued account ini terdiri dari accrued revenue dan accrued expense. Accrued revenue itu apa sih? Jadi, accrued revenue itu adalah pendapatan perusahaan yang masih harus ditagihkan. Nah, sering sekali suatu perusahaan itu sudah melakukan kewajibannya, jadi sudah memberikan jasanya atau sudah memberikan barangnya, namun belum menerima pembayaran dari konsumen. Maka harus dipastikan bahwa pendapatan yang belum dibayarkan tersebut harus tetap dicatat, walaupun belum menerima kasnya atau uangnya. Namun, karena belum dibayar, maka disebut dengan piutang. Selanjutnya adalah accrued expense atau beban yang masih terhutang atau masih harus dibayarkan oleh perusahaan. Nah, seringkali perusahaan itu tidak mencatat utang karena belum terbayarkan. Nah, contohnya begini, misalnya beban listrik yang digunakan oleh perusahaan itu kan harus dibayarkan pada periode berikutnya. Kadang-kadang perusahaan itu lupa untuk mencatatkan itu karena belum keluar kasnya. Jadi belum dibayarkan, padahal itu adalah kewajiban mereka yang harus dicatatkan pada periode tersebut. Nah, kewajiban tersebut walaupun belum dibayarkan tetap harus dicatatkan karena sudah digunakan. Seperti itu. Nah, selain transaksi-transaksi yang tadi masuk ke dalam pos transitoris atau pos deferral dan pos antisipasi atau pos accrual tadi, itu ada juga saldo-saldo rekening yang harus disesuaikan. Nah, saldo-saldo rekeningnya itu apa saja? Itu ada saldo rekening persediaan bahan habis pakai atau semacamnya yang masih tersisa. Kemudian ada depresiasi atau penyusutan dari fasilitas fisik yang digunakan. Kemudian juga ada taksiran piutang tak tertagih, jadi pembayaran yang harusnya diterima tapi belum ditagihkan, dan taksiran pajak penghasilan. Itu selain dari pos transitoris dan pos antisipasi tadi. Nah, di sini ada pengertian dari pos transitoris dan pos antisipasi tadi, bisa dibaca lagi untuk lebih jelasnya. Nah, berikut ini di slide bisa dilihat itu ada contoh pasangan-pasangan rekening yang pada umumnya dipengaruhi oleh penyesuaian. Nah, ini ada beberapa contohnya, itu bisa dibaca, dipahami. Mungkin kalau dibaca gini aja itu masih belum terlalu paham ya. Kita bisa sama-sama memahami dan belajar melalui contoh. Nanti ya kita belajar sama-sama. Kemudian ini ada teknik penyesuaian itu, ada teknik langsung dan ada teknik kertas kerja. Terus ada 2 pendekatan yang biasa digunakan dalam melakukan penyesuaian. Yang pertama itu adalah pendekatan rugi laba dan yang kedua itu adalah pendekatan neraca. Nah, berikut kita lihat contohnya setelah ini. Nah, berikut ini kita masuk ke contoh transaksi yang perlu disesuaikan. Nih, jadi contohnya ini pada tanggal 1 September 2019, sebuah perusahaan menyewa ruangan selama 6 bulan dengan besar sewa itu sebesar 150.000 per bulan. Nah, berarti kan ini transaksi ini masuk ke dalam deferred expense. Kenapa? Karena perusahaan tersebut telah membayarkan beban untuk tempat atau kegiatan untuk waktu yang belum mereka lewati. Kalau kita analisis lagi, jadi ini kan mereka bayarnya mulai September. Sementara itu 6 bulan. September, Oktober, November, Desember, akhir tahun itu kan Desember. Berarti itu ada 4 bulan, September, Oktober, November, Desember. Nah, sementara mereka membayarnya untuk 6 bulan. Nah, laporan keuangan itu kan untuk 1 periode atau 1 tahun. Berarti yang terhitung itu hanya 4 bulan. Berarti biaya yang sebenar-benarnya mereka keluarkan untuk periode tersebut itu adalah 4 bulan dikali dengan 150.000 per bulan atau Rp600.000 kan.
Sementara yang mereka sudah keluarkan itu adalah 6 bulan dikali 150.000 atau 900.000. Nah, sehingga ketika dicatatkan dengan pendekatan rugi laba, itu pada tanggal 1 September dicatatkan biaya sewa ada di bagian debit sebesar 900.000, kemudian kas itu sebesar 900.000. Kan itu artinya uang mereka, kas mereka sudah keluar sebesar 900.000. Kemudian ketika disesuaikan, ketika mengalami penyesuaian pada tanggal 31 Desember, dicatatkan bahwa sewa dibayar muka, itu yang dicatatin 300.000-nya karena berarti kan mereka punya 300.000 yang sudah dibayarkan di awal. Nah, itu dicatatkan di bagian debit. Kemudian pasangannya adalah biaya sewa, yaitu 300.000. Jadi biaya sewa yang tadi dari yang dicatatkan pada tanggal 1 September itu di kredit 300.000, dikurangi 300.000 tadi. Kayak gitu. Jadi nanti didapatkan bahwa sebesar 600.000 yang benar-benar sudah dikeluarkan atau yang realnya tadi setelah disesuaikan. Seperti itu. Nah, bagaimana apabila dicatatkan dengan pendekatan neraca? Jadi, pas tanggal 1 September dicatatkan bahwa sewa dibayar di muka, itu tadi sebesar 900.000 untuk 6 bulan tadi, itu ditulis di kolom debit sebesar 900.000. Kemudian pasangannya kas sebesar 900.000 ditulis di kolom kredit. Nah, itu artinya kan sudah mengeluarkan sebesar 900.000 tadi untuk 6 bulan. Kemudian mengalami penyesuaian pada tanggal 31 Desember, yaitu biaya sewa. Jadi ini yang ditulis, kalau yang tadi kan yang ditulis itu yang sisanya atau yang belum terjadi, yang belum dilewati. Kalau yang ini yang sudah dilewati, yang ditulis. Jadi sebesar 600.000 biaya sewa dituliskan, ditaruh di kolom debit. Kemudian pasangannya sewa dibayar di muka, itu sebesar 600.000. Nah, itu ditaruh di kolom kredit. Seperti itu. Jadi bisa lihat ya bedanya tadi antara pendekatan dengan rugi laba dan dengan pendekatan neraca. Gitu. Kalau dengan rugi laba tadi itu yang dituliskan pembayaran yang belum dilewati. Kalau yang ini sisa pembayaran yang belum dilewati yang tadi kan. Kalau yang pendekatan neraca ini itu yang dituliskan adalah sewa atau beban yang sudah dilewati pada periode tersebut. Selanjutnya kita masuk ke contoh kedua. Nah, ini bisa kita lihat contoh transaksinya, yaitu pada tanggal 1 Juni 2019, sebuah perusahaan menyewakan mesin selama 1 tahun atau 12 bulan dengan besar sewa, yaitu sebesar 300.000 per bulannya. Berarti transaksi ini itu masuk ke dalam post transitoris atau deferred revenue. Kenapa? Karena telah menerima pembayaran sewa untuk waktu yang belum terjadi. Jadi, kalau kita analisis lagi, itu kan si penyewa mesin tersebut bayarnya tanggal 1 Juni. Jadi Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, sampai Desember atau akhir periode itu adalah 7 bulan. Berarti kan dia sudah membayar terlebih dahulu untuk 5 bulan yang belum terjadi. Berarti jumlah yang sudah dibayarkan atau yang sudah diterima sama si perusahaan ini itu adalah totalnya 3.600.000 rupiah. Itu untuk 1 tahun atau 12 bulan. Tapi kan sewanya itu baru terlewati selama 7 bulan. Jadi ketika dicatatkan dengan menggunakan pendekatan rugi laba, maka pada tanggal 1 Juni dicatatkan kas yang diterima sehingga ditulis di debit itu adalah 3.600.000 rupiah. Kemudian penerimaan sewa dituliskan di kolom kredit itu adalah sebesar 3.600.000 rupiah juga. Kemudian pada akhir periode mengalami penyesuaian pada tanggal 31 Desember, yaitu penerimaan sewa ditulis di debit sebesar 1.500.000 rupiah. Kemudian pasangannya sewa diterima di muka ditulis di kolom kredit sebesar 1.500.000 rupiah. Jadi 1.500.000 itu adalah 5 bulan yang dibayarkan terlebih dahulu dikali dengan 300.000 rupiah untuk sewa per bulannya. Gitu. Karena kan si penyewa ini sudah membayarkan ke perusahaan terlebih dahulu itu sudah lebih 5 bulan. Padahal mereka baru melewati 7 bulan dari 12 bulan tersebut sudah hanya baru melewati 7 bulan. Berarti kan ada 5 bulan yang belum mereka lewati tapi sudah mereka bayarkan, yaitu sebesar 1.500.000 rupiah tersebut tadi.
Kemudian apabila penyesuaian dilakukan dengan pendekatan neraca, itu maka dicatatkan pada tanggal 1 Juni saat terjadinya transaksi itu, kas itu ada di kolom debit sebesar 3.600.000 sama ya sama pendekatan rugi laba tadi. Kemudian ada sewa diterima di muka itu sebesar Rp3.600.000. Kemudian pada akhir periode mengalami penyesuaian pada tanggal 31 Desember itu dituliskan sewa diterima di muka sebesar Rp2.100.000 itu di kolom debit. Kemudian di kolom kreditnya ditulis penerimaan sewa sebesar Rp2.100.000 juga. Nah, di sini kita bisa lihat perbedaannya antara pendekatan rugi laba dan pendekatan neraca. Kalau pendekatan rugi laba itu yang dituliskan adalah 5 bulan yang belum terjadi, yang belum dilewati, yaitu sebesar 1.500.000 tadi. Nah, kalau pendekatan neraca itu yang ditulis adalah 7 bulan yang telah dilewati atau Rp2.100.000. Itu yang ditulis di penyesuaiannya. Jadi perbedaannya itu, kalau di rugi laba yang ditulis itu yang belum terlewati atau penerimaan di muka yang diterima duluan, yang 5 bulan diterima duluan tadi itu sebesar 1.500.000. Sementara kalau dengan pendekatan neraca, penyesuaiannya itu yang dituliskan adalah 7 bulan yang telah dilewati tadi atau sebesar Rp2.100.000. Seperti itu. Kemudian selanjutnya setelah selesai membuat jurnal penyesuaian, kemudian dimasukkan ke dalam neraca saldo. Jadi itu ada neraca yang awal tadi, terus ada penyesuaian, ada juga kolom setelah penyesuaiannya. Nah, itu nanti dimasukkan yang neraca yang di awal tadi, terus yang mengalami penyesuaian itu apa saja. Misalnya di sini ada piutang usaha, sewa dibayar di muka, terus ada akumulasi, depresiasi atau penyusutan kendaraan, ada utang gaji, ada utang biaya bunga, ada pendapatan jasa, biaya sewa ruang, kemudian ada biaya gaji, biaya bunga, terus ada biaya depresiasi kendaraan. Nah, itu kemudian dari neraca yang awal tadi dengan penyesuaian ini kemudian di jumlah sesuai dengan posisinya itu ada di debit atau di kreditnya. Tuh, kemudian ditulis di kolom setelah penyesuaiannya. Seperti contoh yang bisa dilihat di slide yang berikut ini ya, itu. Contohnya seperti itu. Nanti biar lebih jelasnya kita sambil latihan ya. Lalu ada yang disebut dengan jurnal penyesuaian kembali. Jurnal pembalikan atau jurnal penyesuaian kembali tersebut adalah jurnal yang dibuat pada awal tahun akibat adanya penyesuaian pada akhir tahun atau akhir periode. Nah, ada beberapa alasan sehingga jurnal ini perlu dibuat, yaitu yang pertama, menjaga konsistensi mencatat. Selain itu, juga menjaga kesalahan mencatat pada waktu menerima atau membayar kas. Nah, sekarang kita sudah sampai di akhir penyampaian materi acara ketiga atau bab penyesuaian. Nah, sekian materi yang bisa kami sampaikan. Semoga dapat dimengerti dengan mudah. Selamat dipelajari. Terima kasih.